kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Titik cahaya, bermulanya cahaya itu dari setitik kebersihan, kesucian. Di antara cahaya yang besar itu, goresan cahaya setitik sebesar zarah itu. Apabila kumpulan dari titik zarah itu, inilah yang terlihat besar. Kumpulan dari titik-titik nuktah raib itu, inilah yang dipanggil Allahu Akbar. Maka dikatakan kumpulan daripada cahaya inilah disebut kebesaran af'al, maka nyat maha besar sifat daripada Muhammad itu. Jadi yang terlihat itu bukan lagi tubuh jasad jasmani. Yang terlihat itu adalah cahaya diri rahasia itu yang kau sentiasa bersih, sentiasa suci itu. Jadi semakin banyak kumpulan noktah raib ini, atau yang disebut titik daripada raib tadi, atau cahaya yang kecil itu, sekumpulan kecil itu apabila terlihat sekti bersama-sama, maka ia akan memancarkan cahaya yang sangat besar. Inilah satu power diri rahasia, inilah kekuatan diri rahasia. Efeknya, impaknya itu dilihat orang lain yang melihatnya. Jadi karamah bab tersebut bukan pada diri pengamal risalah suci itu. Si pengamal risalah suci itu tak merasa apa-apa. Yang merasakan cahaya itu, yang melihat kepada yang beramal risalah suci itu. Mutiara itu kan tak pernah bercahaya. Yang melihat cahaya mutiara itu, mutiara kah? Mutiara itu nampak tak? Yang mutiara itu bercahaya. Terangnya cahaya itu dilihat dari luar daripada objek yang bercahaya itu. Melihat objek yang bercahaya itu subjek. Jadi bukan yang bercahaya itu yang melihat. Yang melihat itu yang tak bercahaya lah. Kalau sama-sama bercahaya, mana nampak cahaya itu? Kau mau melihat kekotoran itu dari tempat yang bersih. Melihat yang bersih itu dari tempat yang kotor. Melihat terang itu dari tempat yang gelap. Nah, apabila kau sentiasa bersih, itu kau sentiasa bercahaya. Ini yang dikatakan nyata sudah diri rahasia. Nyata diri rahasia itu tegak sholat di diri kamu. Makna sholat itu, tubuh rahasia kamu itu sudah nyata sehingga tidak ada lagi perbuatan keji dan mungkar. Lah kalau kau tak berbuat keji dan mungkar, ke neraka perginya. Kalau kau sembahyang, kalau kau sholat, salah sembahyang kau, salah sholat kau itu, kemana perginya?
Nabi mengajarkan sholat itu, mengajarkan berempat kau arti makna sholat itu, efek sholat itu. Kalau kau tak bersih, kalau kau tak suci, itu makanya dipanggil Baitullah itu, disebut Baitullah itu. Tempat yang bersih, tempat yang suci. Itulah hati yang sudah sebenar-benar suci. Barulah ada isi daripada hati itu. Roh itulah isinya. Bukan Tuhan. Hati yang sentiasa bersih, hati yang sentiasa suci itu diduduki, ditempati, diri rahasia. Diri rahasia ini kan beserta roh. Nyata roh itu kan diri rahasia, di tempat diri rahasia. Nyata diri rahasia itu di diri kau yang sudah sebenar-benar berbeda. Diri jati kan diri yang betul, diri yang benar, diri yang hak. Nabi yang hak ini atau diri yang suci ini di tubuh batinnya. Nah, di mana nyatanya batinnya ini? Susah kau memahami bahasa macam ini. Tak paham juga bahasa begini kan? Kalau bahasa seperti ini tak paham juga. Itu kau belum boleh masuk di sini. Alif lam mim, alif lam mim, ya. Aku tiada berupa manusia. Aku diri nyata tiada menyerupai kau Muhammad. Yang kau Muhammad tiada menyerupai kau Adam. Aku untuk diriku yang sudah sentiasa sudah bersih, diri rahasia, beserta asma rahasia, af'al rahasia, sifat rahasia, menyatakan zat aku yang rahasia di tubuh Muhammad yang rahasia. Sifat Muhammad itu rahasia. Nyatanya sifat rahasia Muhammad itu di tubuh jasad jasmani Nabi Muhammad ini yang bertubuh muhaddas ada. Tak boleh nyata aku Muhammad kalau bukan kau yang menyatakan wahai ada. Tiada nyata aku, tiada dicipta aku kalau bukan menyatakan kau ada. Inilah dipanggil Alif Lam Mim. Ketika raih memandang diri rahasia. Jadi bukan zikir, bukan sholat, bukan doa. Ketika aku beserta, maka alif, lam, mim. Itu makanya untuk membawa diri tubuh jasad jasmani itu, aku diri rahasia. Boleh beserta tubuh jasad jasmani. Ketika raibullah, aku menyatakan kau untuk beserta kembali kepadaku kembali. Itu makanya di akhir walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi keterkaitan diri rahasia Muhammad itu mesti tubuh jasad Nabi Muhammad. Barulah Muhammad itu boleh nampak, boleh nyata. Perbuatan Nabi Muhammad itu Muhammad. Asma Nabi Muhammad itu kan disebut Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu Nabi yang itulah Muhammad. Itu makanya Nabi Muhammad ini tidak pernah mau makan yang kotor. Itu makanya Nabi Muhammad menyampaikan risalah suci. Membuka kajian risalah suci ini kepada diri yang sudah sentiasa sudah suci. Barulah nyata lam jalalah itu yang dua yang bersatu itu. Itu makanya di depannya itu ada ak
aku yang nyata. Itu makanya alif lam ha, kenyataan tubuh jasad Muhammad. Itu makanya disebut Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini tak boleh nyata. Nyatanya dirahmatan lil alamin. Inilah Nabi Muhammad, manusia yang sentiasa bersih, sentiasa suci. Disebut yang sudah sentiasa sudah suci. Inilah kezahiran diri rahasia. Jadi hukum suci ini dibawa oleh Adam, ditolak oleh Hawa. Hawa ini tak mau suci. Jadi yang kotor nih boleh bersih, boleh suci, mesti mengikut Adam. Hawa nih tak akan sampai bila-bila masa tak mau bersih, tak mau suci. Adam dikeluarkan dari surga kan perbuatan Hawa. Inilah yang dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap kaum Hawa mengikuti pemimpin yang sentiasa bersih, sentiasa suci, maka ianya selamat, tak payah buat apa-apa. Jadi berkata Muhammad itu, aku diri ruh raibullah. Maka disambut oleh Nabi Muhammad, ana minallah. Aku daripada kaum Muhammad. Muhammad pula sambut, la ilaha illallah. Nabi Muhammad, ana Muhammad Rasulullah. Maka perbuatan kau itu zahir di diriku. Kau itu wahai Muhammad ada nyata di diriku. Nabi Muhammad bersaksi bahwasanya aku diri rahasia sudah pun diliputi diri Muhammad. Inilah terjadinya Mi'raj. Kau itu tiada menyerupai juga. Aku terlebih lagi lah tiada menyerupai. Itu makanya walam yakul lahu kufuwan al-hayy al-kafi akhirat. Itu makanya ana minallah Muhammad al-hadi al-kahfi akhirat. Tiadalah setara kepada diriku. Tiadalah setara bagiku, tiadalah kesyirikan yang nyata pada diriku. Ini bunyi Muhammad. Nyatanya bunyi Muhammad sebutan persaksian itu di Nabi Muhammad ibn Abdillah. Nyatanya Muhammad ibn Abdillah Adam. Itu makanya disebut Adam Amirul Mukminin. Kenyataan Adam berawalnya diri manusia. Itu dikatakan Adam pemimpinnya manusia. Isinya Muhammad. Adam itu, aku di diri Muhammad. Aku nyata di tubuh jasad jasmani Muhammad yang sentiasa bersih, sentiasa suci. Itulah Adam. Itu makanya alhamdulillahirabbil alamin, aku sudah pun nyata kau Muhammad. Ini kan seketika Adam itu sempurna jadi manusia, barulah dikatakannya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatku kasih sayang. Ketika itu meneteslah tubuh putih. Inilah yang dipanggil Hawa nyata di diri Adam. Itu makanya diambil dari tulang sulbi yang bengkok, yang bernama kurbi. Jadi kejadian Hawa itu dari titisan kasih sayang Adam itu yang sudah nyata di diri tubuh jasad jasmani Muhammad. Kan itu yang menetes makanya jadi kau. Kalau tak ada kasih sayang boleh keluar kan? Jadi ketika Adam menentukan akhiratnya, maka al-kahfi al-akhirat. Nah, inilah membawa tubuh jasad jasmani ke tubuh rahasia. Nah, kalau kau tidak melalui tubuh jasad jasmani Adam tadi itu, kau tidak akan bertukar ganti ke tubuh Muhammad. Karena yang boleh sampai ke diri Zat Maha Suci itu Muhammad.
Inilah yang dikatakan daimun. Inilah yang dikatakan sholat yang berketerusan. Jadi sholat yang berketerusan itu, atau sholat yang tiada putusnya itu, sentiasa suci. Sentiasa suci itu, tak ada lagi kekejian, kemungkaran, tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi kau sebesar zarah yang kotor di tubuh jasad jasmani kau itu. Jadi pemanggil aku itu diri kau yang sentiasa sudah suci. Bukan aku nih kau panggil-panggil asma. Bukan kau jumpai aku ni afal. Bukan kau maukan sifat aku yang tiada nyata di diri tubuh jasad jasmani kau itu. Kalau nyata sifat kau ke tubuh jasad jasmani kau, kau bermana mengaku aku. Aku ni jangan kau akui. Aku pun yang mengaku. Aku sudah mengakui kau. Yang kau akui aku ni buat apa? Batal. Yang penting itu aku mengakui kau. Bukan aku ni kau akui. Syidik itu bercahaya. Itu percaya, sidik itu cahaya yang sudah nyata di diri perbuatan yang 7. Cahaya tablik itu sudah nyata di diri yang menyampaikan risalah suci. Amanah itu sudah kembali diri yang bersih, diri yang suci kepada diri rahasia. Patona itu, karena kau mengawal maintain diri kau boleh sentiasa bersih, sentiasa suci. Bijaklah membersihkan, mensucikan diri. Barulah udkhulu bisilmi kafah. Barulah ada syahadat. Jadi kau tak boleh menggantikan diri kau. Aku yang boleh mengenal akulah. Mesti aku yang mau, baru boleh tergantikan. Nah, sekarang yang aku mau ni apa? Itu kau sudah tergantikan. Jadi jangan kau minta-minta lagi pergantian itu. Tak penting itu. Kalau makan pasti dapat kenyang kan? Nah, itu makanya ketika kau mau kembali itu, maka terbukalah titik yang di bawah lam jalalah itu. Nah, itulah yang dipakai ta, itu yang dipakai sya, itu yang dipakai ba, itu yang dipakai za. Bermaknanya kalimat itu sempurnanya kata. Bermaknanya kata itu sempurnanya huruf. Berbunyinya huruf itu sempurnanya goresan. Sempurnanya goresan itu membentuk daripada huruf itu sendiri. Jadi setiap huruf itu tidak boleh didului oleh huruf akhiri. Bismillahirrahmanirrahim itu ada alif di depan. Begitu juga alif lam mim, alif juga di depan. Begitu juga walad dhalin, itu alif juga di depan. Begitu juga walam yakul lahu ahad, alif juga di depan. Maksudnya diri rahasia ini tak boleh berpisah. Maksudnya roh itu mesti ada. Jadi mengkaji Al-Quran itu bukan mengkaji kalimat. Susah. Mengkaji kalimat itu paham kata. Mengkaji kata itu paham huruf. Kan mudah kau membaca Al-Quran itu apabila huruf demi huruf kau pahami. Kata demi kata itu membentuk kalimat. Terbentuknya kalimat itu susunan dari kata. Itu makanya alif lam lam ha itu disebut asma. Karena lebih dari 3. Itu makanya taslim, taslima, taslim, taslima. Jadi kalau taslim itu dia berdiri sendiri. Taslim itu tak boleh dinyatakan kali kedua. Itu makanya disebut taslima. Di belakang itu ada idghamnya, bermakna sudah zahir. Kalau taslim itu belum zahir. Taslim, taslima. Berkata aku, kau dikatakan. Berbunyi aku, kau dibunyikan. Bergerak aku, kau digerakkan. Hidup aku, kau dihidupkan. Kan ini disebut Adam. Adam nih kalau tak ada Muhammad, Adam tak ada gunanya. Bergeraknya Adam itu kenyataan diri Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya
Roh itu bertempat di tubuh jasad jasmani kamu, maka disebut taslimah. Si jasad yang sudah suci itu taslim, isinya taslimah. Kau manusia sudah sentiasa sudah bersih, maka aku dirahsia menyaksikan kesucian kau itu. Jadi roh itu bernama karena jasad taslim itu bersih, barulah roh itu dipanggil taslim. Ketika roh itu meliputi taslim, taslim sudah tiada, yang ada aku. Ini yang boleh kembali. Kalau taslim tidak boleh. Taslim itu adanya kan ayam lagi. Aku kan tiada berasma. Aku tiada bersifat. Itu makanya terpanggil taslim itu. Aku yang nyata. Itu makanya dia boleh berada di dua tempat sekali-sekali. Ketika dia di satu tempat, dia diri rahasia. Ketika dia berada di satu tempat, dia sama. Ini tak boleh tengok dua-dua. Kalau tengok dua-dua, masalah jadinya. Dia serupa, tapi tak sama. Yang satu tengok di satu tempat, yang satu tengok di satu tempat. Yang susah nih, yang satu tengok di satu tempat, dia pergi ke satu tempat, dia jumpa lagi. Dia boleh gila. Dia tengok di satu tempat. Dalam masa beberapa lama, ditengok dia lagi di tempat yang berbeda, tapi itu juga barangnya. Ini kalau dia tak paham, dia boleh gila nih. Padahal yang ditengoknya itu juga, tapi yang ditengoknya di awal itu tubuh jasad jasmani, yang ditengoknya satu lagi itu diri rahasia. Nah, apa kau boleh binasa? Apa kau boleh binasa? Apabila diri rahasia itu meliputi tubuh jasad jasmani, boleh mati kah? Nyata sudah diri rahasia. Itu makanya ada perjanjian inna lillah ilaihi raji'un. Aku pastikan kau kembali. Kau yang tak mau. Tak ada kau bunyi inna lillah ilaihi raji'un itu. Kalau ada, barangnya ada enggak? Sampai sekarang ada enggak yang tak mati-mati? Itu bukti atau tidak? Bagaimana lagi yang sudah berasma Muhammad? Bagaimana lagi yang sudah berafal Muhammad? Bagaimana lagi yang sudah bersifat Muhammad? Bagaimana lagi yang sudah berzat Muhammad? Itu makanya ana minallah, Muhammad aminullah. Al-Hadi Al-Kahfi akhirat. Harun itu, yang menjadikan Harun itu sebagai nabi, siapa yang menjadikan Harun itu menjadi nabi? Yang meminta Harun menjadi nabi itu siapa? Nabi Musa. Bermakna untuk menjadi nabi boleh dikarenakan manusia kan? Nabi Musa manusia atau tidak? Manusia juga, artinya bisa. Jadi manusia yang bagaimana yang boleh menjadikan seorang nabi itu menjadi nabi? Manusia yang sudah suci. Mesti nabi juga. Yang sudah nabi. Manusia yang sudah nabi baru boleh mengajak, meminta, berdoa. Harun itu boleh menjadi seorang nabi. Yang boleh membawa kau raib ini bagaimana? Hanya diri yang sudah raib. Cari itu ya. Cari itu ya. Ya Sayyidi